katakan dalam suratul Asr ayat 1 sampai 4, yang mana Allah katakan di dalam Al-Quran, wal Asr, demi waktu, demi masa. Waktu telah dirubah oleh Allah dari mulai pagi, siang, malam sampai ketemu lagi pagi. Ini waktu. Allah sudah bersumpah. Wal Asr, demi waktu asar. Karena waktu itu di dalam Al-Quran ada Allah katakan waktuha, demi waktu Tuhan. Wal laili, demi waktu malam. Ini Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Lanjutan ayat tersebut Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa Allah katakan manusia dalam keadaan merugi? Karena Allah sudah memberikan waktu kepadanya. Allah sudah memberikan waktu, umurnya, kesempatannya, kesehatannya, waktu luangnya, tapi masih juga dikatakan Allah merugi. Kenapa? Karena tidak pandai memanfaatkan waktu, tidak pandai memanfaatkan umur, tidak pandai memanfaatkan kesehatan, tidak pandai memanfaatkan waktu longgarnya, waktu luangnya. Nah, maka wajar Allah katakan manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, kemudian ada harfun illa, ada huruf di situ illa. Illa dalam bahasa Arabnya ini adalah kecuali. Kecuali dalam bahasa Indonesia ini dikhususkan. Dikhususkan berarti apa namanya? Diprioritaskan. Kecuali illa, ada 3 golongan manusia yang masih dalam keberuntungan. Manusia yang masih dalam tahap keberuntungan yang diprioritaskan oleh Allah. Nah, siapa mereka yang diprioritaskan oleh Allah? Bukan orang-orang yang merugi tadi, tapi yang pertama kata Allah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Allah berikan waktu, Allah berikan umurnya yang panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan waktunya yang longgar, yang luang. Mereka manfaatkan untuk beriman kepada Allah. Apa arti iman? Iman adalah amana yu'minu, imanan, percaya, ya, percaya atas keesaan Allah, percaya bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kapanpun dan dimanapun dia berada, dia tetap beriman kepada Allah. Ya, di sini kita tetap beriman kepada Allah, walaupun kita merasa diri kita bersalah, kita merasa diri kita mungkin dikucilkan, diasingkan, tapi dimanapun kita berada, selagi Allah memberikan umur yang panjang, selagi Allah memberikan kesempatan waktu kita yang luang, maka tetaplah beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk beriman kepada Allah? Apa yang kita lakukan iman kepada Allah? Maka iman kepada Allah artinya adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini makna iman. Kalau kita percaya atas adanya Allah, percaya Allah yang menciptakan kita, percaya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dengan cara apa?
dengan cara menguatkan fondasi Islam kita, menguatkan fondasi keislaman kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fondasi Islam itu ada 5, ya. Fondasi keislaman itu ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Ini fondasi kita yang pertama. Orang Islam itu passwordnya syahadat. Maka ketika ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, harus disyahadatkan dulu. Syahadat ini persaksian, ya, pembuktian, sumpah kita di hadapan Allah bahwa Allah lah Tuhan yang esa dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini, ya. Kemudian yang kedua apa? Fondasi Islam itu sholat. Fondasi keislaman itu setelah kita syahadat, sholat. Maka tetaplah kita sholat agar terjaga dari perbuatan nahi dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita mungkin tergoda dengan beberapa hal yang mungkin kita berpikir dapat menyelamatkan kita, yang mungkin dapat kita nikmati, tapi tidak tahu efeknya juga. Kenapa? Mungkin kita introspeksi diri kita, ya? Kita kaji diri kita, mungkin kita lupa dengan Allah. Oh, mungkin sholat kita belum sempurna. Oh, mungkin sholat kita belum lengkap. Belum lengkap apa? Mungkin ada syarat dan rukun yang harus kita jalankan. Ada mungkin syarat dan rukun yang kita tinggalkan. Ini harus diperhatikan dulu, ya. Maka siapapun yang namanya manusia, ini tidak ada yang sempurna. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Kata Rasulullah, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang kita lupa, kadang kita nggak sadar, kadang kita khilaf. Tapi dengan kekhilafan, dengan kelupaan kita, maka istighfarlah kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, kata Rasulullah, itu punya salah, itu punya dosa. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik dosa adalah taubat kepada Allah. Dengan cara apa? Sempurnakan sholat kita, kaji kembali. Mungkin wudunya yang kurang, mungkin syarat dan rukunnya, sholatnya gimana, mungkin kurang khusyuk, atau mungkin kurang bersih dari segi pakaian, dari segi tubuh kita, dan lain sebagainya. Atau mungkin niatnya, ini harus kita kaji kembali, ya. Kemudian yang ketiga apa? Fondasi keislaman itu adalah setelah kita melaksanakan sholat, kita keluarkan zakat. Zakat jangan lupa, karena zakat itu membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih rezeki kepada kita, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita harta, Allah kasih kita jabatan. Maka dengan jabatan, dengan kesehatan, dengan harta, jadikan itu sebagai pendekatan kita kepada Allah. Jangan kita lupa, karena kita sudah mendapat jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah, kemudian kedudukan, kesehatan yang kita miliki, kita lupa kepada Allah. Maka suatu saat Allah akan tegur kita dari kesehatan kita. Allah kasih kita penyakit, kemudian dari jabatan kita Allah jatuhkan kita dari jabatan kita, dari harta kita Allah jatuhkan kita dengan kemiskinan. Ini teguran dari Allah. Syukur Allah masih tegur kita, berarti tandanya Allah sayang kepada kita, berarti tandanya Allah dekat kepada kita. Kalau Allah sudah menegur kita, jangan kita seuzur dengan Allah, bahkan kita benci kepada Allah, bahkan kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah.
tapi ambil nilai baiknya. Allah tegur saya hari ini, berarti Allah dekat kepada saya. Maka ketika Allah dekat kepada kita, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah sudah jelaskan, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepadaku dengan taubat nasuh. Nggak ada seluruh dosa itu yang tidak dihapuskan oleh Allah, kecuali dosa syirik yang menduakan Allah. Itu dosa besar. Dosa yang tidak pernah diampunkan Allah adalah dosa syirik, dosa yang ketika kita duakan Allah. Ya, maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita merasa bersalah, kita merasa berdosa, yakinlah Allah yang menegur kita, berarti Allah dekat kepada kita. Setelah itu apa? Adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Ini fondasi Islam yang harus kita jaga, yang harus kita miliki. Setelah kita syahadat, sholat, kemudian kita zakat, ya, kemudian kita puasa. Puasa pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalankan ibadahnya. Ini sudah masuk bulan Rajab. Setelah bulan Rajab nanti masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban masuk pada bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita tinggalkan puasa, karena puasa juga kekuatan Islam. Yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu untuk berhaji, maka ambil pahala-pahala haji itu. Salah satunya apa? Pahala dalam melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai kita tinggalkan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu sama ketika kita melaksanakan ibadah haji, sama pahalanya ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai kita tinggalkan sholat Jumat, jangan sampai kita tinggalkan sholat subuh berjamaah, jangan sampai kita tinggalkan seluruh sholat-sholat fardu dengan tidak berjamaah. Maka laksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Ini ya. Jadi iman kepada Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Kemudian apalagi orang yang diprioritaskan Allah? Yang kedua adalah wa amilus sholihat, orang yang berbuat baik, orang yang berbaik sangka, orang yang selalu tolong menolong, orang yang selalu menjaga hati, orang yang selalu memberikan kepada mereka yang terbaik. Jadi yang terbaik ketika berada di lingkungannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia hendaklah bermanfaat bagi manusia lainnya. Mohon maaf, jangan menjadi sampah, jangan menjadi bumerang ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah lingkungan teman, lingkungan keluarga. Ketika kita berada di lingkungan teman, di lingkungan masyarakat, kita menjadi cemooh orang. Ini lagi, ini merugikan orang, ini lagi. Jangan sampai seperti itu, karena tidak ada manfaatnya ketika kita berada di lingkungan. Tapi jadikan kita bermanfaat bagi orang lain, bagi teman kita. Satu kamar, satu lingkungan sama kita, satu kampung, satu pekerjaan dan lain sebagainya. Khairun nas anfa'uhum linnas, maka yang terbaik, berikan yang terbaik kepada manusia lainnya. Yang terakhir adalah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, yang masih dalam tahap keberuntungan, mereka yang saling mengingatkan, yang saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Bukan menasihati dengan kita membenci, memusuhi dan lain sebagainya, tapi menasihati dengan kebenaran. Kalau salah ditegur dengan baik, kalau salah disampaikan dengan ahsan,
maka ini yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka inilah apabila kita ingin menjadikan diri kita untuk mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. 3 hal dalam surah Al-Asr. Allah katakan manusia itu dalam tahap keberuntungan adalah orang yang beriman, kemudian orang yang beramal saleh, dan orang yang saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.